Pemirsa, isu ijazah Jokowi yang dinilai syarat motif politik kembali disoal. Apakah kali ini Jokowi akan menempuh jalur hukum kepada pihak yang menuduh ijazahnya palsu? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Joman atau Jokowi Mania, Andi Aswan, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Bang Andi, Mas Adi Prai. Selamat malam, Mbak Sylvia, Mas Adi, Mas Adi. Oke. Bang Andi, sudah tepat belum kalau Pak Jokowi memilih menempuh jalur hukum dengan menggugat sejumlah pihak yang mempersoalkan ijazahnya? Wah, kalau saya sangat setuju sekali itu harus melalui jalur hukum untuk menyelesaikan semua. Karena ini daur ulang tahun 2002 mereka juga menuntut seperti itu, ya. Dan sekarang ini ya lebih keterlaluan menurut saya ya. Berdasarkan ajas keterbukaan informasi publik, ya, mereka menggeruduk UGM. Sebetulnya ya baik-baik aja datang ke UGM ya, bisa melihat semua apa yang terjadi di sana, bisa melihat dokumen-dokumennya. Dan alhamdulillah kan pihak UGM pun juga membuka semua data-data mengenai Pak Jokowi waktu beliau berkuliah di sana, berikut juga dengan skripsi beliau. Sebetulnya itu sudah menguatkan apa yang dikeluarkan oleh pihak UGM. Karena ijazah itu kan dikeluarkan oleh pihak UGM. Apa yang dikatakan Pak Mahfud MD juga, saya juga setuju itu. Cukup mengeluarkan data-data itu dan UGM juga mempertanggungjawabkan bahwa ini memang adalah mahasiswa kami dan sudah lulus sebagai alumni pada tahun 85. Nah, kemudian saya melihat ini ya banyaklah teman-teman ini jadi provokator semua juga gitu loh. Padahal alumni UGM ya. Dan itu terus menerus ya, sudah 3 tahun dari 2022. Dan di situ kan sudah ada temannya juga menggambarkan, ada foto-foto waktu beliau wisuda juga kan. Nah, sekarang kan sudah dinikan juga kan, sudah kalau tidak rasa 3 kali itu dimajukan di pengadilan. Dan jadi kenapa ya Bang, isu ini terus didaur ulang sampai sekarang, sampai Pak Jokowi tidak jadi lagi presiden, isu ini terus didaur ulang. Menurut Joman apa motifnya? Sebetulnya ini juga ada motif politik, ini kayak kita main karambol gitu loh. Sasaran tembaknya ke Pak Jokowi, ntar mentalnya itu ke pemerintahan Prabowo juga. Kalau saya lihat seperti itu, ada rasa kebencian sih ya terhadap pemerintah kita ini. Kemungkinannya kalau saya, mohon maaf kalau saya salah, ini kan di belakang ini banyak ini simpatisan-simpatisan HTI ini kalau saya lihat yang sudah dibubarkan pada waktu pemerintahan Jokowi gitu. Dan ini ya narasi-narasi kebencian ini sangat mengganggu kewarasan sosial kita ini gitu. Karena kerangka berpikir mereka itu adalah kebencian, bukan pembuktian gitu. Kan kalau kita lihat sudah dibuktikan semua kok. Dari pengadilan 3 kali pengadilan pun sudah mengatakan ini bagaimana ini tidak terbukti gitu. Bahwa ijazah beliau palsu. Kalau kemarin tidak diberikan kepada tim pembela umat dan aktivitas, saya juga meragukan itu tim pembela umat mana yang dia bela gitu kan. Jadi kalau itu tidak diperlihatkan, itu haknya Pak Jokowi gitu loh. Tapi menurut saya sasaran tembak ini kembali lagi ya bagaimana mengganggu kinerja pemerintah Prabowo nih kalau saya lihat. Coba kita dengar dulu analisa dari Mas Adi Prai. Anda setuju tidak kalau motifnya itu adalah narasi kebencian menyerang Pak Jokowi, tapi sebetulnya ingin mendegradasi juga pemerintahan Prabowo saat ini? Apakah itu motifnya? Kalau saya melihat secara prinsip, pihak-pihak yang mempertanyakan kembali soal keabsahan ijazah Pak Jokowi, kalau kita mau jujur satu persatu, adalah memang pihak-pihak yang selama ini bermusuhan dengan Jokowi. Kemudian yang paling penting adalah mereka yang kemudian sangat kritis sejak awal ke Pak Jokowi. Maka wajar kalau kemudian setelah tak lagi jadi presiden, sepertinya ini dijadikan sebagai kesempatan untuk terus melakukan agitasi, propaganda, dan serangan-serangan yang agresif kepada Pak Jokowi. Pesannya sederhana, Sylvia, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu bukan pemimpin seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, baik, sederhana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ujung dari serangan-serangan yang begitu agresif ini adalah sebagai upaya untuk mendowngrade bahwa Pak Jokowi itu adalah pemerintahan yang sebenarnya tidak terlampau sesuai dengan ekspektasi publik. Saya kira di situ memang konteksnya. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu, serangan ke Jokowi itu kan bukan soal ijazah, tapi juga terkait dengan SMK dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya kira bahwa upaya untuk mendowngrade bagaimana
Pak Jokowi yang selama ini misalnya dipersepsikan sebagai pemimpin yang sukses, infrastruktur maju dan seterusnya, ingin dibantah dan ingin dibuktikan bahwa dengan adanya serangan-serangan seperti ijazah ini bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh Mahfud MD misalnya terkait dengan tata hukum ketatanegaraan ya, apapun yang terjadi menurut saya memang ini tidak akan mengubah apapun bahwa Pak Jokowi pernah jadi wali kota Solo, pernah jadi gubernur Jakarta, termasuk misalnya menjadi presiden 2 periode di Indonesia. Itu tidak akan berubah karena memang keputusan politiknya fix dan final. Sejarah itu kan tidak bisa diulang dalam konteks soal legalitas seorang pemimpin secara definitif ditetapkan sebagai pejabat publik dan sebagai pemenang pemilu dan pilkada. Oleh karena itu kalau kita mau hitung rata-rata, ya memang serangan-serangan semacam ini tujuannya sama, yaitu untuk menjelaskan kepada berbagai pihak ya bahwa Pak Jokowi per hari ini hatersnya masih banyak, para pembenci dan musuh politiknya juga masih banyak, dan ini seakan-akan dijadikan sebagai kesempatan menjadi dua momen sekaligus. Pertama, ketika Jokowi tak lagi jadi presiden, yang kedua setelah tak lagi menjadi kader partai PDIP. Itulah yang saya sebutkan, akumulasi serangan kepada Jokowi itu ya semakin agresif dan semakin masif. Tapi targetnya hanya kepada Pak Jokowi atau sebetulnya juga untuk mendegradasi pemerintahan Pak Prabowo? Kalau saya melihatnya konteksnya berbeda. Ini specifically hanya kepada Pak Jokowi yang saya kira memang menurut mereka mungkin ada sesuatu yang dinilai kebijakan-kebijakan politiknya yang kemudian merugikan banyak orang. Kalau Bang Andi tadi menyebut ada unsur-unsur HTI dan seterusnya, mungkin kawan-kawan HTI sempat sakit hati karena sebagai ormas dulu kan sempat dibubarkan, FPI juga dibubarkan. Jadi pihak-pihak yang sebenarnya kalau kita cek satu persatu melakukan protes, agitasi termasuk di media sosial adalah mereka yang memang sejak awal mengkritik Jokowi secara terbuka. Ini kemudian dijadikan sebagai momen setelah tak lagi jadi presiden, seakan-akan mereka ini tampil semakin berani dan semakin terbuka. Oke, baik, kembali lagi ke Joman, Bang Andi, menurut Anda apakah Pak Jokowi memang harus menggugat ke pengadilan? Kenapa Pak Jokowi tidak mengabaikan saja? Toh UGM juga sudah klarifikasi pernah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Bisa diulang sebentar, Mbak Zilvia, agak hilang tadi. Oke, baik. Jadi Bang Andi, menurut Anda kenapa Pak Jokowi tidak mengabaikan saja ya? UGM kan sudah klarifikasi, dia pernah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi. Apakah memang kali ini menurut Anda sudah sepantasnya Pak Jokowi mempersoalkan ini ke ranah hukum, tidak mengabaikan saja? Ya, kalau menurut saya, kalau beliau waktu presiden saja, beliau sudah diobok-obok lah seperti gitu ya, diaut-aut juga begitu ya dengan kasus receh seperti ini gitu loh. Untuk ada pembelajaran kepada publik itu bahwa kita nih sebagai rakyat biasa mempunyai hak juga ya untuk melaporkan pencemaran nama baik lah dengan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh mereka itu. Padahal kan memang sudah diinfokan bahwasanya itu adalah tidak ijazahnya asli dan beliau betul-betul memang berkuliah di UGM. Tapi ini kan terus narasi-narasi kebencian ini kan dilontarkan terus. Ya kita ingat, yang kita percayalah bahwa kalau orang selalu benci, kemudian apapun yang benar itu pasti akan salah. Dan juga membangun opini, kalau salah terus dibicarakan itu akan menjadi kebenaran. Ini yang berbahaya nanti di masyarakat. Karena jelas reputasi beliau akan downgrade. Kalau beliau tidak mengajukan ke pengadilan, biarlah pengadilan yang menentukan gitu. Jadi sudah tidak bisa diabaikan lagi ya? Ya, kalau kami sih menyarankan tetap jalan terus untuk melalui proses pengadilan. Kalau mereka ingin melihat ijazahnya sudah, kalau ada perintah pengadilan diperlihatkan gitu, karena mereka nggak punya hak gitu loh untuk itu. Baik, Pak Jokowi kan sebenarnya sudah mencoba untuk meredam isu ini dengan menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Tapi dengan catatan tidak boleh direkam. Padahal yang mempertanyakan soal ijazah ini asli atau tidak kan bukan media sebetulnya. Di sisi lain wartawan juga tidak berwenang untuk menyatakan ijazahnya asli atau tidak. Kita simak dulu pernyataan dari seorang wartawan yang ikut melihat ijazah Jokowi berikut ini. Punya kemampuan untuk langsung membedakan dalam waktu 30 menit apakah itu asli atau palsu. Saya tidak ada kewenangan untuk menilai, Pak, kalau untuk itu, dan detailnya kemampuan bukan nilai, punya kemampuan
saya sebelum bisa sampaikan, tapi untuk detailnya ada. Ya, bukan. Kan intinya ini adalah ketika ada tuntutan dari publik, ya. Ini sebelum saya masuk kepada hal-hal yang ditanyakan oleh Egan, apakah yang hadir pada waktu itu, karena kebetulan ada Mas Arya nih, teman kita, wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah itu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli, ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Kalau sekilas, kalau saya lihat cuman ijazah sih Pak, kayak ijazah pada umumnya sih. Tapi untuk saya boleh simpulkan bahwa kita nggak punya kemampuan ya. Saya juga barangkali kalau hadir di Solo pada waktu itu diberikan 30 menit, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan penilaian itu. ya, kalau untuk foto bisa dibilang mirip Egan. Jadi Bapak itu berkacamata dan berkumis untuk itunya. Oke, jadi fotonya itu sama dengan yang kemudian sudah beredar di media massa begitu ya, di media sosial begitu ya Mas Arya ya? Iya, hampir mirip seperti itu. Dan informasinya Pak Jokowi menjelaskan tentang kacamata itu, kata-katanya seperti apa Mas Arya? Kalau untuk berkacamata kan dulu emang kacamata ya kan. Terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata, bilangnya begitu. Mas Adi Pray, yang Anda baca, apa maksud Jokowi sebetulnya memilih menunjukkan kepada wartawan, kemudian tapi dengan catatan wartawan tidak boleh merekam. Padahal kan wartawan sebetulnya bukan wartawan yang mempertanyakan apakah ijazah itu asli atau tidak. Ya, saya kira memang Jokowi ingin mengakhiri soal spekulasi ijazah ini, apakah palsu ataukah asli. Apalagi misalnya sebelumnya itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM kan sudah menjelaskan secara terbuka bahwa Jokowi sudah disebut sebagai alumni Fakultas Kehutanan dengan ijazah yang dikeluarkan secara asli dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan sebagai upaya gayung bersambut ketika UGM sudah mengkonfirmasi ijazahnya asli, kuliahnya asli, lulusannya asli. Pak Jokowi ingin tunjukkan kepada publik, terutama ke kawan-kawan media, bahwa Pak Jokowi punya ijazah yang seperti sudah ditunjukkan ke awak media. Nah, yang agak kemudian menjadi ramai itu adalah kenapa tidak boleh difoto, kenapa kemudian tidak boleh dipublikasikan misalnya oleh kawan-kawan media. Itulah yang kemudian juga menimbulkan pertanyaan lanjutan. Maka wajar kalau kemudian spekulasi soal ijazah Pak Jokowi ini selalu dipertanyakan sampai sekarang. Itulah yang saya sebut, Silvia, hal-hal yang sifatnya faktual, tapi misalnya ini tidak tuntas, akan terus menjadi persoalan yang terus akan menjadi hal-hal yang selalu diperebutkan dan akan menjadi hal-hal sifatnya polemik. Per hari ini soal ijazahnya Pak Jokowi yang dianggap misalnya dipersoalkan itu kan kuncinya ada beberapa, misalnya soal kacamata, karena zaman dahulu kala dan bahkan sampai hari ini yang namanya di ijazah itu memang tidak ada yang berkacamata. Yang kedua misalnya adalah soal keabsahan di skripsi, antara cover sama pengesahan skripsi itu kan fontnya beda. Time-nya Roman misalnya itu adalah sesuatu yang baru dikeluarkan misalnya dibandingkan dengan yang dahulu kala masih sifatnya manual. Yang terakhir ya itu tadi, kenapa misalnya keaslian foto ini kalau betul adanya tidak bisa difoto dan seterusnya. Itu yang saya sebut tidak tuntas. Sepanjang misalnya tidak ada publikasi bahwa itu tuntas, bisa direkam oleh kawan-kawan media atau siapapun, maka sepanjang itu juga akan menjadi perdebatan dan polemik yang tidak berkesudahan. Jadi supaya tuntas bagaimana Mas Adi Pray? Apakah memang harus bertempurnya itu di pengadilan supaya bisa tuntas ujungnya? Ya memang pengadilan, Silvia, karena saya kira setiap orang, setiap pihak sudah merasa punya keyakinan dengan kebenarannya masing-masing. Satu, UGM sudah merasa ijazah itu asli, Pak Jokowi merasa itu adalah asli. Kan begitu kan? Semuanya menyatakan asli. Sementara pihak-pihak yang mendemo, kemudian selalu melakukan agitasi dan propaganda, oh itu tidak asli dan seterusnya. Memang ujung-ujungnya adalah harus ada lembaga yang saya kira secara formal legitimate untuk membuktikan bahwa ini ijazah asli ataupun tidak. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah saya sampai hari ini, apa sih gunanya mempertanyakan soal keabsahan ijazah ini? Kan itu saja sebenarnya.
Menurut saya Zulfia, karena bagi saya Pilpres sudah usai, Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, gubernur, wali kota sudah tak lagi, artinya itu tidak akan menggugurkan apapun. Tapi ala kulli hal yang ingin saya katakan, siapapun orang yang melakukan protes, demonstrasi, yang terus menuntut soal ijazahnya Pak Jokowi ini, punya nyali, karena sebenarnya ada korespondensi sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan ijazahnya Pak Jokowi itu ya berujung di penjara. Ya ada 2 orang kan, Bambang Tri sama Gus Nur itu, karena dianggap menyebarkan berita bohong, fitnah, dan itu dinilai kontroversial dan merusak kredibilitas seorang Pak Jokowi saat itu tahun 2022 tahun 2023. Baik, oke. Mas Adi Pray dan juga Bang Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.